Jadi kronologisnya memang Nura ini kan sudah expected date ya. Jadi expected date-nya kita memang tanggal 20 bulan Juli ya. Jadi Nura tiba-tiba ngabarin, "Dok, udah ada mulai lendir-lendir, campur darah." Terus ya udah kita periksa kan, itu hari Minggu kemarin lah ceritanya. Minggu siang. Kemudian periksa udah pembukaan ternyata. Jadi pembukaan terus saya sarankan untuk masuk aja. Rencana tentu saja ya kita persalinan berjalan secara normal. Harapannya Danang dengan Nura ini kan pengen banget dok lahiran secara normal. Nah akhirnya ya udah kita masuk, kita pantau, observasi, pembukaan maju betul ya. Jadi dari 1, kedua, ketiga gitu ya. Terus sampai pada malam saya visit lagi, evaluasi. Galau-galau ya. Kita mau Nura mau apa? Ngotot, ayo boleh asal didampingi. Oke, kita akhirnya diinduksi lah, diperkuat karena kontraksinya kok segini-segini aja nih, nggak nambah gitu, kurang keras kata Nura gitu. Jadi akhirnya kita perkuat kontraksinya, harapannya pembukaannya makin maju, lancar dan mudah-mudahan bisa lahir ya. Terus kemudian waktu berselang nih paginya akhirnya periksa lagi, pembukaan tetap di 4 ya, pembukaannya macet di 4 tuh, 4 ke 5. Cuman yang gak enaknya posisi yang awalnya udah bagus nih, dia tiba-tiba membalik lagi, jadi bayinya kayak menghadap ke atas. Itu yang kita kenal dengan presentasi dengan occiput atau ubun-ubun kecil itu di belakang. Nah ini yang repot karena yang kita khawatirkan saat nanti persalinan takutnya macet dan kita membutuhkan bantuan pertolongan misalnya dengan vakum. Mengingat ini kan anak mahal ya, anak yang benar-benar diwanti-wanti banget nih, titipin banget nih ke saya, Danang dengan Nura expect-nya ya, tapi saya juga harus wise untuk kasih masukan. Jadi saya bilang kalau misalnya kondisi kayak gini yang kita khawatirkan persalinannya nanti kita harus pakai vakum dan apa menciderai anak yang kita khawatirkan, ya akhirnya mengambil keputusan untuk ya udahlah kita switch jadi operasi saat itu juga. Ya untungnya sih di sini timnya kita cepet ya, nggak lama-lama, nggak setengah jam udah berhasil kita operasi dan berhasil kita lahirkan. Muncullah itu si bayi yang ditunggu-tunggu. Berarti persalinannya sesar ya? Sesar ya, jadinya sesar ya endingnya. Di tanggal berapa itu dok? 21 berarti ya. Jadi maksudnya tanggal 21 ya. Untuk berat badan mungkin panjangnya berapa bisa dijelasin dok? Berat badan 3.615 dengan panjang 52. Betul dok itu. Ingat untuk dokternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama aku ucapin terima kasih buat teman-teman media yang hadir pada hari ini di preskon kita untuk mengumumkan hari bahagia kami, di mana hari ini kita diberikan anugerah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirnya putri yang kita tunggu-tunggu sejak lama. Tadi sedikit kaget pas dokter Agus bilang Rehab medik lantai 1. ya, Kod blue. sabar, ada Rehab code blue medik ya. lantai 1. Harap maklum karena ini di rumah sakit. Ini bukan Coldplay ya, Cold Blue ya. Jadi bahaya kalau Coldplay joget kita ya. Oke, sudah ya Pak ya. Jadi tadi dokter Agus sempat ngulik satu kata anak mahal ya. Itu buat aku kayak mahal dalam artian waktu yang kita tunggu, terus proses yang kita harus tempuh itu menjadi sangat mahal bagi kami karena itu adalah momen gitu. Kita menunggu putri yang hadir bersama kita hari ini itu 3 tahun lamanya ya dok ya, penuh perjuangan. Bahkan kita sudah sampai menyerahkan diri sama Allah bahwa jika memang Allah berkata program bayi tabung adalah yang terbaik buat kami, kita akan lakukan. Tapi ternyata Allah juga ngasih takdir yang berbeda. Ketika kita menjalankan program bayi tabung, malah sama Allah dikasih hamil alami gitu. Jadi memang itulah kuasa Allah yang tidak pernah kita bisa tahu bagaimana jalannya, tapi manusia hanya bisa mengusahakan. Tapi akhir ceritanya adalah dari Sang Maha Pencipta gitu. Terus apa ya, masuk ke kelahiran putri kami, aku bersyukur sekali seorang putri hadir dari rahimnya Nura langsung. Ini asli ya, bukan buatan. Ya dok ya, asli ya. Masih segel. Masih segel. Habis itu kita kasih nama
Diarta Maiza Pramaswara. Jadi Diarta ini diambil dari bahasa Sanskerta, di itu artinya adalah cahaya ilahi, cahaya yang suci, dan arta itu adalah kemuliaan, kesejahteraan. Jadi kita berharap dia akan menjadi cahaya yang nantinya bisa membawa kesejahteraan buat banyak orang. Terus Maiza itu diambil dari bahasa Arab, dan Maiza ini artinya adalah kebijaksanaan, kecerdasan, kejujuran, seseorang yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Itu jadi harapannya adalah jadi wanita yang tough untuk bisa berkata yang jujur, berlaku yang adil seperti itu, dan cerdas. Terus Pramaswara ini diambil juga dari bahasa Sanskerta. Sebenarnya ini dari dua suku kata, yaitu Prama dan Swara. Prama itu yang utama, kalau Swara itu suara. Nah, jadi dia bisa menjadi wakil dari banyak orang yang bisa menyuarakan kebaikan, kejujuran, keadilan, dan nantinya jadi wanita yang sejahtera dan hidupnya mulia gitu. Jadi doa dari arti dari nama anak kami mengandung doa semacam itu. Terus lahir di 21 Juli 2025 di Siloam Hospital, Lipo Village, dan lahir dengan berat badan 3,615 kg, panjangnya 52 cm, jenis kelaminnya perempuan, lahir dengan proses sesar seperti yang dikatakan Dr. Agus. Dan saya bersyukur sekali bahwa saya sempat ragu sebenarnya, bahkan kemarin ada banyak rumah sakit yang ada di sekeliling kita gitu, tapi untuk memberikan kepercayaan kita akan ada di pelayanan yang mana, itu benar-benar sempat sengit banget debatnya sama Nura, karena Nura inginnya yang nyaman, kalau aku bapaknya inginnya yang murah. Jadi beda ini gimana aku gitu. Ya kan gitu. Terus tapi ternyata bagaimanapun juga, tahu kan wanita adalah ras terkuat di bumi, jadi saya harus mengikuti Nura mencari pelayanan rumah sakit yang nyaman gitu, dan akhirnya diputuskan di Siloam Hospital, dan terbukti gitu loh ya, ketika bayangkan Dr. Agus memutuskan kita untuk sesar itu, Cito itu jam 6.45, jadi sebelum jam 7 pagi. Tapi ternyata tim dari Siloam termasuk Dr. Erwin dan Dr. Leni. Dr. Erwin adalah dokter spesialis anestesi, dan Dr. Leni adalah spesialis anak, yang tentu saja akan menjadi bagian ketika Mbak Diarta ini lahir ya ceritanya. Aku pikir kita akan menunggu proses yang lama, mungkin nanti siang ya kita akan operasinya. Ternyata enggak. 6.45 Dr. Agus bilang, Cito kita akan SC. Jam 7.10 menit Dr. Erwin udah ready dengan bajunya. Dan aku ternyata diberikan kesempatan untuk bisa mendampingi Nura. Dr. Erwin bilang waktu itu, Mas Danang harus ganti pakai baju steril ya Dr. Erwin ya. Aku izin ganti baju, Nura udah selesai anestesinya. Memang betul-betul kompeten di bidangnya ya, memang kita bisa ngatasin itu semua. Dan proses sampai dengan rilis bayi diangkat itu kurang lebih 35 menit, 40 menit ya dok ya, mungkin totalnya 40 menit lah ya. Jadi jam 7.10 menit kita masuk ke ruangan operasi. Jam 7.15 mungkin Nura sudah merasa nyaman karena sudah masuk anestesinya ya dok ya. Jam 8.07 putri kami dilahirkan. Jam 8.07 putri kami dilahirkan, dan langsung ditangkap oleh Dr. Leni sebagai spesialis anak. Dipastikan bahwa anaknya menangis ya dok ya. Nangisnya kemarin pakai do re mi fa sol la si do. Kenceng ya dok? Terima kasih Mas Danang hadiahnya ya. Ya kemarin baby Diarta kebetulan lahir 807 ya, lahir langsung menangis ya, menangisnya juga kuat sekali, kedengeran bahkan sampai di ruangan bayi itu sampai ke ruangan ibunya juga masih kedengeran ya, jadi kencang sekali. Dan babynya setelah melewati pemeriksaan memang ya baik ya, kondisi babynya gitu sampai sekarang juga baik. Nah kemarin
cek apa dok? Yang awal diberikan adalah cek saturasi ya dok kemarin. Saturasi. Cek saturasi, kemudian juga cek organ-organ babynya lengkap atau tidak seperti itu. Dan tentu kan sebenarnya sih kita udah standby ya dari Mas Danang masuk ini, Mas Danang. Oh iya. udah Jadi standby. sebenarnya malam itu dokter udah standby. Sudah standby karena kan sudah Oh, ada oke. info mau ada lahiran pervaginam ya. Iya betul. Jadi kan kita memang kan kalau ada seperti itu ada rencana pervaginam kan kan nggak bisa kita prediksi ya biasanya ya. Iya. Mas Danang ya. Jadi biasanya memang bidan akan info ke dokter anak gitu, oh ini Kode. ada mau Rehat medik lantai 1 selesai. Oke. Jadi memang udah standby dokter anak juga gitu. Dan kebetulan waktu sebelum yang 645 itu Mas Danang Iya. Mas Danang bilang tiba-tiba ada situ seperti itu, saya juga sudah terinfo dari bidannya sudah bilang pembukaannya sepertinya maksudnya ada masalah sedikit gitu masalah Oke. kemudian. Jadi memang sudah standby, makanya kenapa bisa kita cepat gitu Cepat, ya ya. melakukan si dokter kemarin itu. Nah, Aku nggak usah mikirin bahwa kalau misalkan kita DBF itu adalah mendekatkan anak dengan ibunya lah dan sebagainya. Aduh kejauhan dok. Udah yang penting kita gimana caranya kita itu harus bisa menata keuangan dengan baik karena kan masa depan anak juga masih panjang gitu. Jangan cuma kita mikirin susu akhirnya berantakan yang lainnya. Akhirnya aku bilang memang sepertinya IMD ini adalah poin yang harus kita tekankan setiap calon ayah ya. Aku banyak merasa bahwa calon ayah di luar sana itu banyak yang apatis gitu loh dok, bahwa ya urusan gitu tuh harusnya yang mikirin ya bojone gitu. Nah bayangin istrinya udah disuruh mengandung 9 bulan gitu ya, suruh ngerasain kontraksinya, disuruh nanti masih menyusui, belum nanti gantiin popoknya dan sebagainya gitu. Nah terus bapaknya perannya apa gitu. Makanya kan kalau aku bilang ya kalau kita bikinnya berdua ya kita harus tanggung berdua gitu. Makanya aku bilang yuk kita sekarang sedang mengusahakan mana yang paling efektif, mana yang paling nyaman dan mana yang paling bagus untuk jangka panjangnya gitu. Dan Masya Allah tabarakallah begitu dokter Leni yang pegang anaknya, begitu digendong sama mamanya langsung ngenyot. Jadi udah bapaknya banget dah gitu. Kayak gitu. Nyusu ya, menyusui, mengasihi gitu ya. Gitu jadi kayak wah ini bagus nih kayak gitu. Akhirnya ya udah aku bersyukur sekali. Barusan sebelum kita preskon juga disempatkan untuk menyusui dulu, mengasihi adik bayi dulu, dan aku bahagia, aku bangga, aku bisa punya istri sehebat dia yang harus menerima kontraksi sepanjang waktu, dramanya dari jam 1 siang sampai jam 3 subuh, kok nggak nambah-nambah, ya jam 3 subuh kok belum nambah, akhirnya ditambah lagi sampai jam 6 pagi kok belum nambah, akhirnya disesar padahal udah masuk induksi. Kalau dia sampai ngomong kayak gini, ngapain aku kemarin diinduksi, tau gitu bedel aja langsung kan gitu. Tapi ini kan ya ini namanya proses ya dokter ya gitu ya. Tadi kita mengusahakan dulu, aku sama Nura sepakat dengan aku bahwa gini, boleh nggak aku tidak diintervensi karena aku punya cita-cita pengen hamil normal, lahiran normal kayak gitu. Jadi aku kayak ngerasa dia punya effort buat pengen jadi wanita yang aku nggak kepengen cemen kayak ibu-ibu di luar sana yang dikit-dikit ini dikit-dikit itu, walaupun mungkin mereka punya alasan untuk sesar gitu. Terus aku bilang senyaman kamu, mana yang terbaik buat kamu dan mana yang bikin kita seneng setelahnya, karena aku juga nggak mau kalau kamu susah payah terus malah kenapa-napa gitu.